Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai implikasi tugas-tugas perkembangan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak videonya. Menurut Hafigur, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut menurut Hafigur adalah kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai serta aspirasi individu. Menurut Hafigur, ada 4 sumber munculnya tugas perkembangan, yaitu yang pertama, pertumbuhan fisik atau kematangan fisik, yang kedua, kematangan kepribadian terkait dengan pertumbuhan sistem nilai dan aspirasi, misalnya belajar berkelompok sebagai wahana bagi anak untuk mengenali perbedaan pada setiap individu, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, belajar berorganisasi, dan yang terakhir, tuntutan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada sesama manusia. Lalu, apa sih pentingnya tugas-tugas perkembangan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan? Nah, tugas-tugas perkembangan peserta didik memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini karena tugas-tugas perkembangan peserta didik dapat memberikan panduan bagi pendidik dalam merancang program pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya adalah aspek tugas-tugas perkembangan peserta didik. Aspek tugas-tugas perkembangan peserta didik mencakup berbagai dimensi yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Beberapa aspek tugas utama perkembangan peserta didik meliputi: yang pertama adalah perkembangan fisik, meliputi pertumbuhan tubuh, perkembangan motorik, dan kesehatan fisik peserta didik. Kemudian perkembangan kognitif, meliputi kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami konsep-konsep abstrak. Yang ketiga, perkembangan sosial, meliputi kemampuan berinteraksi dengan orang lain, memahami norma sosial, dan membangun hubungan interpersonal. Yang keempat, perkembangan emosional, meliputi pengenalan dan pengelolaan emosi, perkembangan identitas, dan kemandirian emosional. Dan yang terakhir, perkembangan moral, meliputi pemahaman tentang nilai, etika, dan moralitas dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Memahami dan memperhatikan aspek-aspek ini penting bagi pendidik dalam merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Dengan memperhatikan aspek-aspek tugas-tugas peserta didik, pendidik dapat memberikan dukungan yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai potensi maksimal mereka dalam setiap aspek perkembangan. Kemudian, tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan serta implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak 0-6 tahun yaitu belajar berjalan pada usia antara 9-15 bulan, belajar memakan makanan padat terjadi pada tahun kedua, belajar berbicara yaitu mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikan kepada orang lain dengan perantara suara itu. Belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmani fisiologis, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain, dan mengembangkan kata hati. Implikasinya dalam pendidikan penting sekali untuk mengembangkan motorik anak karena mereka mulai menggunakan bagian-bagian tubuh untuk beraktivitas dan bermain. Keterampilan, penguasaan, dan penggunaan alat-alat tubuh sangat baik untuk merangsang otot-otot bayi. Misalnya, belajar memakan makanan padat itu akan membantu menguatkan daya gigit pada gigi seorang anak.
Yang kedua, tugas-tugas perkembangan pada usia kanak-kanak akhir 6-12 tahun, yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, serta mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Adapun implikasinya dalam pendidikan, mendidik moral, spiritual, nilai sosial, dan hati nurani sangat baik dikembangkan pada masa ini karena mereka masih bisa diberikan respon yang baik dari stimulus yang diberikan oleh orang tua maupun guru. Untuk itu, peran lingkungan pun sangat berpengaruh pada diri individu pada masa ini, dan orang tua maupun guru harus dapat menyaring hal-hal yang sekiranya baik atau tidak untuk perkembangan diri peserta didik. Yang ketiga, tugas-tugas perkembangan pada remaja 13-18 tahun yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun implikasinya dalam pendidikan, peran guru dan orang tua di sini adalah membangun rasa kepercayaan diri pada seorang individu agar ia lebih mudah mencapai hasil yang diinginkan. Seperti dalam realitas saat ini, masa remaja adalah masa meniru. Pada saat inilah orang tua dan guru mengarahkan mereka agar meniru yang baik dan pantas untuk ditiru. Berikan perhatian ekstra pada masa ini, karena bimbingan dan pendidikan sangat vital bagi individu. Mereka akan merasa nyaman dan merasa dihargai keberadaannya jika orang tua dan guru membimbingnya dengan penuh kelembutan, tetapi tegas dan disiplin. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan pada fase perkembangan tertentu hendaknya dikuasai oleh setiap individu, sebab tugas-tugas perkembangan pada suatu sisi merupakan harapan atau tekanan sosial. Namun demikian, tidak setiap individu berhasil dalam menguasai tugas-tugas perkembangannya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, yaitu faktor internal, normal tidaknya pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, motivasi untuk berkembang, dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Faktor eksternal, pola asuh orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan sebagainya. Adapun permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan, beberapa contoh permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan peserta didik yaitu peserta didik yang sulit atau lama memahami suatu materi, peserta didik yang kurang atau tidak pandai, peserta didik yang nakal, peserta didik yang malu, serta peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar. Itulah tadi pembahasan mengenai implikasi tugas-tugas perkembangan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.